Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ihsan Umardo. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem operasi yakni deadlock, yang lebih khususnya Hall and Wide. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan yang pertama adalah apa itu deadlock, yang kedua karakteristik deadlock, yang ketiga Hall and Wide, dan yang terakhir adalah pencegahan Hall and Wide. Kita masuk yang pertama, apa itu deadlock? Deadlock secara bahasa berarti buntu atau kebuntuan. Dalam definisi lebih lengkap, deadlock berarti suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti dikarenakan setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Keadaan seperti ini hanya dapat terjadi pada akses terhadap sumber daya yang tidak bisa dibagi atau non-shareable. Deadlock juga bisa dikatakan sebagai keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tetap tidak ada yang mengalah. Ini merupakan contoh kasus deadlock pada lalu lintas di jembatan. Pada contoh kasus ini digambarkan ilustrasi dari kejadian deadlock pada dunia nyata, yaitu pada lalu lintas di jembatan. Dapat dilihat bahwa kedua mobil yang berada di tengah-tengah jembatan tidak dapat maju dan hanya menunggu. Penyelesaian dari masalah tersebut adalah salah satu dari mobil tersebut harus mundur, sehingga mobil yang lain dapat maju. Mobil pada kasus ini adalah proses, sedangkan jembatan adalah sumber daya. Kedua mobil berebut untuk menggunakan sumber daya. Namun, karena sumber daya tersebut hanya dapat digunakan oleh satu proses saja, maka terjadilah deadlock. Kondisi tersebut bila terjadi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya starvation. Baiklah, kita lanjut ke penjelasan yang kedua, yakni karakteristik deadlock. Karakteristik deadlock. Deadlock memiliki 4 karakteristik. Karakteristik ini harus dipenuhi keempatnya untuk terjadinya deadlock. Namun perlu diperhatikan bahwa hubungan kausatif antara 4 karakteristik ini dengan terjadinya deadlock adalah implikasi, yang mana deadlock mungkin terjadi apabila keempat karakteristik terpenuhi. Apa saja sih 4 kondisi tersebut? Yang pertama, ada mutual exclusion. Kondisi yang pertama ini yaitu mutual exclusion, yang mana proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakan. Jadi, hanya ada satu proses yang menggunakan suatu sumber daya. Proses lain yang juga ingin menggunakan harus menunggu hingga sumber daya tersebut dilepaskan oleh proses yang telah selesai menggunakannya. Suatu proses hanya dapat menggunakan secara langsung sumber daya yang tersedia secara bebas. Yang kedua, ada Hall and Wide. Ini yang akan kita jelaskan nanti. Kita lanjut. Ada no preemption. Dalam kondisi yang ketiga, no preemption yaitu sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela. Setelah ia selesai menggunakannya, proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sampai sumber daya tersedia tanpa bisa merebutnya dari proses yang memilikinya. Kondisi yang terakhir ada circular wide, yang mana
kondisi membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Proses pertama membutuhkan sumber daya yang dimiliki proses kedua membutuhkan sumber daya milik proses ketiga, dan seterusnya sampai proses ke N1 yang membutuhkan sumber daya milik proses ke N. Terakhir, proses ke N membutuhkan sumber daya milik proses yang pertama. Yang terjadi adalah proses-proses tersebut akan selamanya menunggu. Circular wide juga disebut oleh penulis yang diistilahkan sebagai lingkaran setan tanpa ujung. Kita lanjut penjelasan yang ketiga, yakni Hall and White. Hall and White merupakan kondisi dari deadlock ataupun karakteristik dari deadlock. Hall and White yaitu beberapa proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Suatu proses yang memiliki minimal satu buah sumber daya melakukan request lagi terhadap sumber daya. Akan tetapi, sumber daya yang dimintanya sedang dimiliki oleh proses yang lain. Pada saat yang sama, kemungkinan adanya proses lain yang juga mengalami hal serupa dengan proses pertama cukup besar terjadi. Akibatnya, proses-proses tersebut hanya bisa saling menunggu sampai sumber daya yang dimintanya dilepaskan. Sambil menunggu, sumber daya yang telah dimilikinya pun tidak akan dilepas. Semua proses itu pada akhirnya saling menunggu dan menahan sumber daya miliknya. Kita lanjut ke penjelasan yang terakhir, yakni pencegahan Hall and White. Pencegahan Hall and White, yang mana sistem perlu memastikan bahwa setiap kali proses meminta sumber daya, ia tidak sedang memiliki sumber daya yang lain, atau bisa dengan proses meminta dan mendapat sumber daya yang dimilikinya sebelum melakukan eksekusi, sehingga tidak perlu menunggu. Metode untuk meniadakan syarat Hall and White dapat dilakukan dengan yang pertama, kita mengalokasikan semua sumber daya atau tidak sama sekali. Proses hanya dilayani permintaannya bila semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Proses ini berbasis pada semua atau tidak sama sekali. Jika sumber daya tersedia, proses dialokasikan yang diperlukan dan berjalan sampai selesai. Jika tidak tersedia sedikitnya satu sumber daya, maka proses harus menunggu sampai semua sumber daya yang diperlukan tersedia untuk dialokasikan padanya. Cara ini memiliki beberapa masalah. Yang pertama, sukar mengetahui lebih dulu semua sumber daya yang diperlukan suatu proses, karena di awal proses tidak diketahui berapa sumber daya yang akan diperlukan. Yang masalah kedua, yakni cara ini dapat menjadi sangat tidak efisien. Misalnya, proses memerlukan 10 disk, maka proses meminta 10 disk dan menerima 10 disk di awal proses. Jika ke 10 disk memang diperlukan sepanjang eksekusi proses, maka tidak ada pemborosan yang serius. Jika proses hanya membutuhkan 1 disk di awal eksekusi dan menganggurkan disk-disk lain selama beberapa waktu, maka proses yang juga memerlukan harus menunggu. Metode yang kedua, yakni hold and release, adalah setiap kali terjadinya permintaan sumber daya, maka proses harus melepas sumber daya yang lain. Akan tetapi, terdapat masalah dalam hold dan release, yakni teknik ini sulit sebab terdapat proses yang mensyarat harus memegang beberapa sumber daya sekaligus. Misalnya, menggambar pada plotter memerlukan plotter serta disk untuk menyimpan data gambar yang diplot. Baiklah, itu saja dari saya penjelasan dari sistem operasi, yakni deadlock, khususnya tadi Hall and White. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.